Hai guys, Halo. ketemu lagi guys sama Mbak D di channel penghiburan guys. Ini Mbak D mau wawancara sama Ibu Tati Hardi yang video yang lalu ya. Mbak D sedikit wawancara saat ini dalam hal gimana di Jerman itu bisa kerja dan syaratnya apa aja gitu loh. Makanya nih Mbak D mau tanya sama Mbak Tati Hardi gimana gitu loh. Tati bisa diceritain gitu di Jerman tuh gimana? Ya syaratnya kalau Mau kerja kalau gitu mau ya. kerja ya mula-mula ke sini itu ke Jerman itu syaratnya harus bisa bahasa Jerman. Kursus bahasa Jerman sebelum ke Jerman Iya. itu minimal B1, level B1. Dan kalau misalnya ke sini tujuannya mau sekolah itu kita harus menguasai bahasa Jerman, itu yang paling utama. Dan untuk mencari kerja itu nggak mudah. Kalau saya ke sini itu mula-mula kan sebelumnya saya sudah ceritakan karena dapat beasiswa dan kebetulan ada tawaran kerja. Iya. Izin kerja itu dari perusahaan itu penting juga. Terus syarat paling utama kalau untuk kerja di kantor ya harus fasih bahasa Jerman, lisan dan tulisan. Saya cuma bisa cerita pengalaman saya sendiri ya. Kalau setiap hari itu di kantor kita meeting atau apa itu ya udah jelas harus 100% bisa bahasa Jerman. Dan syaratnya juga email itu tiap hari harus kita kirim, mau itu intern atau extern, itu juga kita harus tata bahasa Jerman harus bagus. Sebelum itu juga kalau misalnya kita wawancara dapat kerja itu juga itu jelas di situ pertanyaan-pertanyaannya apa yang kita bisa. Selain pengalaman kerja itu syarat utama bisa bahasa Jerman. Kalau perusahaan internasional harus bisa bahasa Inggris juga. Ya. Ya terus tuh kalau umpamanya gini loh, kan banyak tuh yang bertanya pengen ke Jerman cepat-cepat kerja apa aja gitu ya. Itu diharuskan pakai surat lulusan apa namanya yang BN tadi ya, B1 ya. B1 itu ya. B1 ya. Itu tolong dijelasin dong, B1 itu apa ya? B1 itu level yang sudah dari A1, A2, kalau nggak salah saya nggak tahu ada A3 nggak ya. Kalau dulu saya karena saya kuliahnya sudah pakai memang bahasa Jerman, Germanistik. Jadi saya nggak perlu lagi pakai itu ya yang kursus bahasa Jerman tadi. Dasar-dasarnya gitu. Tidak perlu lagi karena saya kuliahnya sudah bidang itu gitu. Setahu saya gitu B1, B2 harus dari Indonesia dan harus lulus A1 dari salah saya, A1, A2 terus B1, lulus B1 itu minimal untuk bisa ke Jerman. Dan ke Jerman itu belum tentu nanti langsung bisa dapat kerja, itu tidak mudah di sini. Begitu ya. Iya. Jadi di Jerman ini bukan semata-mata untuk kita sebagai pendatang itu nggak bisa langsung dapat diterima. Jadi itu persyaratannya tuh ini ya cukup berat ya. Cukup berat. Terus kalau yang internasional ini Mbak De pertanyakan ini yang mau kerja di kantor gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja mau di kantor atau di mana, karena di sini tuh diutamakan kayaknya bahasa Jerman pasti harus menguasai. Harus betul-betul menguasai. Oke. Itu syarat utama. Jadi tuh kalau di Indonesia ada ya tuh sekolah bahasa Jerman. Ada. Maksudnya sebelum berangkat gitu ya. Ada. Itu di mana tuh? Banyak, ada Goethe Institut terutama. Goethe Institut. Iya, Goethe Institut. Ada juga sekarang
setahu saya ada juga kursus-kursus yang lain ya, yang mereka itu guru-gurunya itu kerjasama dengan institut mana gitu, dan mereka bisa mengeluarkan sertifikat. Tapi yang jelasnya nggak tahu juga sih saya. Karena prosesnya saya kesini itu beda. Iya guys, itu Mbak Tati ini kesini udah 28 tahun yang lalu ya. Jadi itu prosedurnya tuh beda sama sekarang ya. Jadi sekarang itu kayaknya lebih sulit ya. Sekarang lebih sulit, dan memang zaman yang waktu saya dulu itu juga itu perlu sih bahasa Jerman, tapi nggak diharuskan gitu ya. Nggak diharuskan sekali. Orang bisa kalau lewat misalnya nikah atau gitu. Kalau saya kesini kan proses pertamanya bukan karena itu, karena dapat inilah ya beasiswa. Jadi prosesnya beda juga sih. Kalau nikah orang bisa nikah seandainya di Indonesia, terus ke sini dibawa suaminya ke Jerman. Nah, itu bisa ijazah dia bisa disamakan. Jadi kalau misalnya ijazah kita SMA itu nggak bisa disamakan dengan SMA di sini, itu nggak bisa. Jadi agak turun. Jadi misalnya SMA jadinya SMP gitu. Oh gitu ya guys ya. Jadi ya, paling banter itu segitu. Iya, jadi jangan dikira karena di Indonesia tuh lulusan SMA terus juga maunya di sini SMA itu enggak ya guys ya. Karena di sini ada yang namanya sekolahan itu apa, gimnasium kan? Grundschule, jadi SD, sekolah menengah, sekolah atas gitu, tingkat atas. Dan jadi, itu juga ada tingkat-tingkatannya. Jadi begitu guys. Jadi ke Jerman itu bukan semata-mata asal masuk aja ke Jerman terus seperti yang pernah tanyakan sama Mbok D ya, pokoknya ke Jerman gitu, nggak bisa guys. Itu nggak bisa. Sekarang ini kayaknya ke Jerman itu dipersulit ya. Dipersulit karena memang negara Jerman ini mengutamakan orang-orang yang bisa berbahasa kalau untuk kerja. Karena komunikasi yang paling utama. Kita kerja kalau misalnya ada aturan atau gimana kita nggak ngerti kan susah juga. Karena bahasa yang diutamakan itu di kantor-kantor itu pasti bahasa Jerman. Kecuali kalau perusahaan internasional. Saya kerja di perusahaan internasional bisa dibilang juga. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Jerman, tapi diutamakan yang untuk Jerman pakai bahasa Jerman. Jadi begini guys, ini levelnya memang beda. Ini Mbak Tati ini orang kantoran, memang sekolahan gitu ya. Jadi Mbok D ini wawancarai untuk perkantoran. Kalau Mbok D ini kan kuli biasa, Mbok D nggak sekolah. Gitu. Loh bener loh. Jadi sama aja. Ceritanya beda gitu guys. Kalau Mbok D ini kan memang bener nggak tahu gitu loh, apa kalau untuk kuliah perkantoran itu Mbak D kurang begitu tahu. Tapi saat ini Mbak Tati sudah banyak kasih tahu. Itu juga buat Mbak D belajar juga. Jadi Mbak D juga bersyukur di sini bisa ketemu Mbak Tati hari ini, sedikit kasih pengalaman lagi gitu loh. Mbak D juga belajar lagi. Terus ya begitu guys, di Jerman itu gampang-gampang susah ya. Jadi kalau sudah di sini itu kita juga harus tahu bagaimana manajemen waktu ya. Ya, manajemen waktu buat apa aja sama aja ya. Mau itu kerja di kantor atau kerja di lapangan, itu sama aja. Manajemen waktu di sini paling penting ya. Itu syarat utama. Kita nggak bisa kerja karena kita bukan kerja di kantor seandainya terus ini kapan aja masuk, nggak bisa. Itu udah ada waktu-waktunya. Misalnya masuk ke kantor juga ada waktunya, antara jam 8 sampai jam 9 kita dikasih kesempatan dalam waktu itu. Kita bisa juga jam 7:30 di situ masuk, kantor sudah buka misalnya, itu bisa. Tapi itu tadi mau kerja apa aja, tidak semua orang suka kuliah. Ada yang suka kerja di lapangan, nggak harus kuliah. Tapi itu tipe orang ya. Kalau saya mungkin kalau kerja di lapangan mungkin uring-uringan atau
Uring-uringan nih orang Batak juga bisa tahu uring-uringan guys. Ya, jadi bingung juga ya mau ngapain. Iya, 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 Kan iya. itu tipe orang. Kalau Iya, menurut iya, saya iya, nggak harus semua orang kuliah. Kalau saya pikir yang penting kita rajin nekuni pekerjaan kita dan kita suka dengan pekerjaan kita, itu yang paling penting kalau menurut saya sih. Luar biasa. Jadi kayak gitu guys. Jadi kan Bode pernah tuh bikin video yang lalu ya. Kita ini di sini nggak ada gitu jam karet. Kan Bode selalu bilang ke Bode tuh jam 6 pagi harus sudah ada di tempat kerja ya, karena Bode harus bikin kopi segala macam dan lain-lainnya ya, karena di kantin itu kan beda sama Mbak Tati ini. Nah sebelum masuk itu kan harus distempel. Nah distempel tuh kalau kita telat 15 menit 5 menit itu akan dipotong, atau 7 menit itu sudah dihitung 15 menit ya, jadi hilang gitu loh. Nah itu mula-mula nggak ditegur, itu kalau beberapa kali kita tuh bisa dapat peringatan, bener Ya nggak? benar, itu mau kerja di mana aja, itu peringatan pasti ada. Kalau kita telat masuk kerja, itu ada sanksinya. Nanti kalau sudah peringatan ketiga tetap dilakukan juga, kita bisa dipecat, itu sanksinya. Wow, terima kasih, ini udah di apa namanya, bestetikin apa sih bahasa Indonesianya? Bukan apa ya? Aduh guys, nih maaf guys, kita nih di sini terlalu lama, bukannya bukannya sok melupakan bahasa Indonesia. Bahwa dia pernah bilang kita tuh dari depan kamera lupa bahasanya. Jadi maksudnya ada yang dukung gitu loh, bahwa dia tuh cerita nggak bohong. Jadi kalau kita telat sekali, 2 kali, 3 kali, Itu di mana aja gitu, itu peraturan dunia. iya, udah deh Mbak. Kamu perlu minum. Begitu guys. Jadi suka dan duka di Jerman itu seperti ini. Hari ini Mbak De bersyukur bisa wawancarai Mbak Tati Hardi. Ini luar biasa karena maaf kita ini jarang ketemu. Tapi hari ini kita ada waktu untuk kongko-kongko. Jadi hari ini benar-benar luar biasa. Ini eksklusif buat Mbak De ya. Bisa wawancara Mbak Tati yang bisa jelasin bahwa yang cuap-cuap tuh bukan Mbak De aja, di Jerman tuh jam karet tuh nggak ada gitu loh. Kita di sini kerja nggak boleh males-males, harus tekun. Kerjaan kita harus selesai. Kalau kita pulang, kita harus menyelesaikan. Kalaupun belum bisa, misalnya proyek-proyek belum selesai, kita ada jadwal-jadwalnya, kapan kita segala macam tuduh yang harus kita lakukan dalam hari itu, minggu itu, bulan itu, tahun itu harus selesai. Jadi itu nggak ada tuh, maksudnya hari ini males nggak kerja karena ini karena itu tuh nggak ada guys. Jadi Mbak De benar-benar bersyukur nih, waktu yang sangat luar biasa dari Tati Hardi. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dan dukungan, karena Mbak De ini tiap kali ngomong sendiri aja gitu loh. Saat ini ada orang yang juga satu pendapat ya, bahwa di Jerman tuh nggak ada gitu. Hari ini males nggak masuk, tinggal telepon bosnya karena hari ini begini. Di sini tuh nggak ada kayak gitu. Kecuali saat ini kan memang musim yang corona bisa disebut ya, karena maksudnya lagi COVID-19 itu ya, kalau sedikit meriang atau apa, emang harus kasih tahu, karena kalau wajib. Iya, kalau enggak nanti tahu-tahu positif kita bisa didenda, dan itu bener gitu loh guys ya. Harus tes ya. Bener. Jadi di Jerman tuh tertib itu diharuskan ya. Jadi Itu bukan sangat penting, penting sekali ya, dan jam karet itu nggak ada. Makanya Mbak De pernah ditanya apakah betah di Jerman. Mbak De betahnya ya kayak gitu. Di sini tata tertibnya tuh luar biasa gitu aja. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita nggak nunggu-nunggu orang. Kita tahu apa tugas kita, dan kalau kita harus kerjasama dengan kolega kita juga tahu gimana pembagian kerja itu. Jadi betul-betul adil gitu. Adil di sini kayak gitu guys. Itu enaknya ya. Enaknya di Jerman kayak gitu. Jadi semuanya tuh bisa kita hadapi dengan baik dan tidak usah gerasa gerusu gitu guys.
Oke, sampai di sini dulu guys. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, Mbok De akan tanya sama Tati Hardi. Tati Hardi ini boleh dibilang expert itu apa ya bahasa Indonesianya? Orang yang terpengalaman di sini karena dia tahu. Nih Pak Le, Mas Duman emang. Benar nih berarti. Halo. Oke guys, kalau nanti suatu saat Mbok De ingat ada pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, nanti Mbok De bisa bikin termin sama Tati Hardi mau menanyakan pokoknya apa yang pernah dialami sama beliau, karena beliau ini orang yang boleh dibilang senior di sini, pengalaman semua gitu loh, ya. Oke guys, terima kasih yang sudah support Mbok De dan sudah lama mendukung channelnya Mbok De, channel penghiburan ini guys. Terima kasih yang baru kenal, mudah-mudahan betah di channelnya Mbok De. Terima kasih yang belum subscribe guys, silahkan di subscribe. Nanti Mbok De akan bercerita lebih lagi kehidupan di Jerman tuh seperti apa gitu guys, suka dan dukanya. Oke guys, jangan lupa bahagia dan sehat-sehat selalu guys. I love you, bye bye. Dulu mah dia ambil video. Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok De yang ginuk-ginuk, yang masih kileng-kileng. Apa kabarnya guys? Nih Pak Le, suami tercinta Mas Gareng, tetap mengikuti Mbok De di mana Mbok De berada guys. Hari ini Mbok De di pesta ulang tahunnya temen guys. Ini yang dia di ya maksudnya ngerayain yang beberapa kali gitu guys, jadi daripada nganggur. Enggak guys, ini maksudnya kita pertemuan karena cuaca bagus sekali di Jerman saat ini. Ini Yuli dari Aceh. Jadi siapa yang dari Aceh, salam ya untuk orang Aceh. Salam buat kakak tercinta KDP yang Ketemiang. Oke. Buat abang tuh di Batam. Oke. Buat siapa lagi ya? Buat teman-temanku Delmek. Oke, yang ada di Indonesia. Depan bisa pulang kampung. Amin, 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 amin. Ini begini guys, jadi hari ini nih pesta ulang tahun. Ini siapa nih? Siapa nih? Tunggu. Ini nggak tinggal di Stuttgart guys. Ini ayo dong kenalin diri. Ini kita. Ayo nih Selina dari mana tuh aslinya? Saya orang Batak. Oh, Horas Bas. Ini inang-inang tapi inang-inang yang keren nih. Wih, inang-inangnya tuh cantik gitu guys. Ya, jadi temennya Mbok De tuh cantik-cantik. Tadi tuh kan inang juga tuh yang di sana tuh. Iya, semua itu inang-inang sebenarnya. Inang-inang nggak jualan, cuma inang-inang doang. Iya nih inang-inang beneran nih guys. Beneran. Yang udah lama di Jerman. Sehat-sehat ya. Iya, salam buat siapa nih? Salam buat semua, terutama yang di Indonesia loh. Oke, salam buat yang di Indonesia semuanya dari Elina. Kangen makanannya terutama. Bener, kita udah lama nggak pulang guys. Jadi ini kangen nih tuh. Suaminya orang Jerman. Nih lagi ngobrol guys, seru. Suaminya orang Jerman juga. Apalagi aku udah ngambil urna. Oke. Jadi nikah Jerman. Ini Erni dari mana Erni? Dari Makassar. Wih, orang Makassar. Iya, Rewa kok. Wah, oke, salam buat siapa di Makassar? Salam sama orang tua aja deh. Karena temennya Mbok De nih YouTuber dari Makassar juga ada, dari Medan banyak. Pokoknya dari follow aku ya guys. Di mana kamu di follow? Instagram. Oke. Gak apa-apa guys, ini Instagram si Erni ya, di follow. Nanti aku cantumkan di bawah ya say. Oke. Jadi tinggal ini apa, cari di Instagram. Namanya siapa di Instagram? Ada 2. Ya serius nih, mereka mau follow loh. Erni, Ekawati, Jerman. Oke, tahu ya guys ya. Jadi yang nggak jelas bisa tulis di kolom komentar, nanti Mbok De bisa sampaikan kembali. Terus yang di sana tuh Ibu Tati Hardi.
ada yang Oke. terus berhasil juga kalau dia lagi lucu ngakaknya. Iya benar ya. Mereka lagi asik ngobrol guys, jadi kita makan-makan. Memang dia nggak Ini makanannya udah mau habis, kita di depan guys. Ini mataharinya bagus sekali. Iya, mau boleh kita lihat makanannya di dalam guys. Ini Wayan orang Bali tadi guys, yang di video yang lalu dia nari-nari guys. Ini jomblo di Jerman guys. Bude paling terbaik di sini, paling bikin iklan. ini dia bikin Ini orang Aceh. Ayo makan yuk. Ayo, ayo kenal siapa aja bang di YouTube? Nggak kenal kecuali kamu. Oke. Gimana kali aku kenal aku nggak ini. Ya kali aja, ini orang Aceh nih guys ya. Jadi Elena orang Medan. panas bah. Di Aceh bahasanya apa? Puhaba. Ngomong di sana. Ya puhaba rakan. Iya. Halo. Jadi salam buat orang Aceh ya. Ya salam semua buat orang Aceh. Oke, waalaikumsalam. Kembali. Oke. Gini guys, ini Bode kan hari ini datang ke ini dapurnya guys. Tuh ibu-ibu lagi pada sibuk. Sibuk apa nih? Sibuk mecahin es. Seru ya, seru. Ini seru guys. Miranda, nanti aku mau wawancara sama kamu ya. Aduh jadi kayak Ini kecap asli. Nah, kita kasih Mbak Rona. Oke. Mbak Ini sibuk guys, sibuk. Oke, Mbak Dek keluar lagi ya. Nah, begini guys, ini kita di sini tuh seperti saudara guys, jadi semuanya saudara. Nah ini Bang Lulu ini satu-satunya cowok yang banyak danyang-danyangnya di sini, ya Bang ya. Oh iya. Aku lupa bilang ya. Ini pemain gitaris yang luar biasa nih guys. Maksudnya hampir-hampir nggak bisa lagi nyanyi ya. Iya. Gitu. Jadi kalau ketemuannya kita main gitar, nyanyi-nyanyi gitu guys ya. Kumpul asik ya. Betul, gitu guys. Jadi di sini Oke, sebentar lagi aku mau wawancara sama Wayan. Tunggu Wayan ya. Sebentar. Tunggu di sini, ntar aku kesini ya. Ini guys, yang punya rumah. Jadi di sini untuk makan-makan yang di grill. Ada lagu. Ada lagunya. Tunggu Wayan ya. Ini Pak Le, Mas Gareng di mana Mbok De berada. Di situ ada Mas Gareng, guys. Oke. Gitu, guys. Jadi, tuh anak-anak Pak Le lagi main sama anak-anak. Ini enak, guys. Rumahnya luas. Jadi bukan kayak Mbok De ya. Cuma gubuk aja. Ini enak sekali guys, jadi situasinya tuh cuaca bagus sekali hari ini. Cuacanya tuh kalau nggak salah hari ini kira-kira 24 grad gitu guys. Jadi tuh depan sananya perkebunan jagung guys. Gitu guys. Jadi kalau cuaca bagus gini kita menikmatin sama-sama guys. Makan-makan bersama. Seru gitu guys ya. Oke guys, di sini lagi diskusi mengenai pekerjaan guys. Oke. Oke. Ini ketemu Bang Lulu lagi. Masih makan. Iya, makan bakso guys, makan bakso. Oke guys, terima kasih guys. Aku ke situ ya. Oke, terima kasih guys yang sudah lama gabung dan sudah melihat videonya Mbok De. Terima kasih banget. Terus mudah-mudahan rezeki kalian ditambahkan. Yang sudah lama gabung guys, Mbok De ucapkan banyak terima kasih. Yang baru gabung, Mbok De ucapkan juga selamat bergabung. Mudah-mudahan betah guys di channelnya Mbok De. Channel penghiburan ini guys.
Oke guys, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nanti Mbok De subscribe kembali. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sehat-sehat selalu. I love you guys. Bye bye. Sehat-sehat selalu guys. Mwah.